Para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, mboten bicara tentang keistimewaan bulan Ramadan dulu. Karena yang paling urgent apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Gini ku poso. Poso cara bahasa menahan makan, poso makan, nahan minum, poso minum, nahan marah, poso marah, nahan apa mawon, poso nahan nafsu berarti poso nafsu, nahan ngomong ya poso ngomong. Seperti ini nazar tu sauman falan ukal limal yaumain Sia, saya nazar, kata Dewi Maryam. Ini nazar tulaka yauman, saya nazar pada hari ini. Walan ukam limal yauma, tidak akan berbicara apapun insya di dalam urusan manusia. Poso berarti nazar. Poso nih gini ku ora bakal ngomong urusan manusia. Niku diarani poso. Secara bahasa itu ada dua hal. Ono poso suriah, poso gambar, ada poso ruhiyah, ruh jiwa. Ono poso secara gambarnya, secara formalnya, atau istilahnya disebut dengan poso menurut ukuran fikih. Ada poso sing urusan esensial, jiwanya, roy poso, inti sarini poso. Dalam hal ini memang Allah Ta'ala dawuh dalam dua hal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Niki poso suriah. Kamu diwajibkan untuk puasa seperti halnya diwajibkan puasa pada orang-orang sebelum engkau Muhammad. Di saderenge Nabi Muhammad niku ya poso, tapi posone ora Ramadan. Karena Ramadan itu merupakan khususiyai umat Muhammad. Tidak semuanya umat puasa Ramadan. Ya nek poso sing kaya Daud. Satu hari puasa, satu hari berbuka, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Kedua, di dalam melaksanakan poso niku dawuh Gusti Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poso itu untuk membentuk jiwa agar menjadi muttaqin, agar terdidik menjadi jiwa yang takwa, jiwa yang muttaqiyan. Ini poso esensial. Roe poso. Gini ku muttaqin. Ini kita bahas kedua-duanya. Untuk pertama poso suriyun, poso gambar, poso secara fikih. Fikih niku berbicara soal agama, berbicara soal akhirat, tapi sebatas di dunia, sebatas formal, tidak sampai menyentuh esensial. Wilayah fikih di dalam urusan ad-din, di dalam urusan agama atau urusan akhirat itu hanya 3 macam. Satu urusan sholat, urusan Islam. Kedua sholat, termasuk poso, zakat. Ketiga urusan halal haram.
niku wilayah fikih. Cuman kode etik niku wewenangnya fikih berbicara soal akhirat, berbicara soal agama hanya sebatas yang lahir saja, sebatas urusan di dunia saja, tidak sampai tembus di dalam urusan akhirat. Nah, tembus urusan dunia ini bagaimana? Contoh Islam. Fikih di dalam berbicara Islam itu sing penting orang itu dihukumi Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ana hadis umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa in qaluha usimu dima'ahum wa malahum. Berarti kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat akan dilindungi urusan jiwa, urusan badannya, nyawanya, ini urusan di dunia, dan akan dilindungi urusan hartanya. Mongko dalam akhirat tidak ada urusan harta. Wis mati di kuburan wis ora enek bondo. Mati nang kuburan tidak ada urusan nyawa. Berarti kan nek dunya tok to. Harta karo nyawa niku urusane ten dunya. Enggak sampai tembus di akhirat. Karenanya tidak memandang dari hatinya, tapi memandang cara formalnya. Karena itu sahabat Usama bin Zaid ketika peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu cuci tangan, tidak mau ikut campur. Kenapa gak ikut campur? Karena takut membunuh orang Islam lagi. Sebab di dalam waktu peperangan dengan orang kafir, setelah terjadi duel antaranya Usama bin Zaid dengan orang kafir itu akan dibunuh. Setelah dikejar, kena, akan dibunuh. Ketika akan dibunuh kok malah justru dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi oleh Usama bin Zaid ditebas terus. Dia belasno sekalipun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alasan dari Usama bin Zaid bahwa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu hanya melindungi diri dari pedang, melindungi dalam nyawa. Karena bukti tadi itu memusuhi, merangi, tawur dengan Usama bin Zaid. Kemudian ketika dia lari akan dibunuh, malah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ada indikasi kuat bahwa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat agar selamat. Tapi setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah malah justru mengatakan ala syaqaqta qalbah. Saya tidak ikut campur dalam masalah itu. Kenapa kamu tidak membelah hatinya biar tahu tujuannya? Ini Kak dimarahi oleh Rasulullah. Ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan intervensi di dalam urusan hati untuk fakih. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, entah itu melindungi hartanya, untuk melindungi jiwanya, bahkan akhirnya kata supaya diperbolehkan, supaya mendapatkan patayat, supaya mendapatkan muslimat, supaya mendapatkan tirkahnya muslimat.
ini tidak perlu dibahas dalam fikih. Karena bukan wilayahnya, bukan kode etiknya. Kode etiknya pokok sementing setelah dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, apapun motifnya sudah dihukumi Islam. Niki urusan fikih nang jopo ngeten. Sedangkan wilayahnya ulama batin, ahli batin, atau urusannya akhirat nanti tidak dilihat dari formalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Untuk rohnya Allah tidak melihat formalnya, tidak melihat lahirnya, tapi melihat apa yang ada dalam hati. Maka yang dianggap di akhirat nanti bukan syahadatnya, tapi yang dianggap adalah asraru anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Ini betul-betul cahaya dari Allah untuk dengan sadar untuk masuk Islam. Wa asraruha, atau memang betul-betul panggilan lubuk hati, hati nurani yang dalam atau lubuk hati, atau memang ikhlas untuk Allah, atau hanya sekedar sembunyi. Sing dipandang di hati di akhirat tengriku ini bukan formalnya, tapi jangan sekali-kali ngoten gak usah formal, ya ora dipandang ora enek kok. Sing enek formale niku dipandang jiwane, pandang jerone. Lah lek ora enek jabone ya jelas ora enek jerone, ora iso Nanti sing dipandang niku jero ini bukan jabone. Nek ngono gak usah ngurusi jaba, gak akan ana jero lek ora ngurusi jaba. Salat sing dipandang adalah dalam hatinya, ikhlasnya, kudurnya, bukan jabone. Nek ngono nek kudur terus ora iso, berarti gak enek jabone kok yo ora enek jero, ora enek jerone. Berarti gak bisa gak salat terus sing penting zikire gak bisa. Karena ora enek jabone gak iso metu jero, gak bisa metu jerone. Wis. Nah, di dalam urusan dia itu mengucapkan kalimat syahadat masih perlu dilihat apakah ikhlas, apakah panggilan hati nurani, apakah lubuk suara lubuk hati, yakni asrarul qulub. Iki di akhirat. Di dunia enggak usah kita intervensi dalam masalah itu. Nahnu nu'maru bi hukmi dzawahir wallahu yahkumu bis sarair. Kita diperintahkan menghukumi secara formal, sedangkan urusan esensial, urusan rohnya, urusan jiwanya adalah Allah. Mulane Kanjeng Nabi ketika terjadi pergegeran antara wong Yahudi karo Sayyidina Ali tentang masalah sabuk, dianggap Sayyidina Ali curang, dianggap Sayyidina Ali mencuri sabuk. Di situ Sayyidina Ali tidak mau bersumpah, orang Yahudi berani bersumpah, akhirnya oleh Rasulullah yang dimenangkan Yahudi. Tapi Rasulullah tahu dalam batinnya nggak mungkin Sayyidina Ali bohong. Makanya akhirnya diperbolehkan untuk mengambil sabuk itu, tapi tidak jalan formal, harus diam-diam. Ini berarti untuk fikih urusan formal Islam. Dalam masalah sholat juga demikian. Dalam masalah sholat itu fikih hanya berbicara soal lahir, formal. Andai kata orang itu sholat sudah menetapi syarat dan rukun, suci dari hadas dan najis, baik di dalam tempat dan pakaian dan badan, sudah menghadap kiblat mulai dengan takbir, dan dalam takbir sudah khudur, kemudian lepas landas tidak pernah mikir nih sholat, tapi balik
badannya sholat, hatinya ke sawah. Daun, matun, nang pasar, angon wedhus, ngarit, sehingga tidak sadar kalau dia itu sholat. Ini cara fikih sudah dianggap sah, sesuai dengan formalnya. Ini ku dimulai dari takbir, diakhiri salam dengan syarat-syarat tertentu walaupun lepas landas. Gini ku setelahnya sholat setelahnya takbir Allahu Akbar, bar lek sholat. Bahkan di dalam bacaannya nyaris tidak ada yang konsentrasi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Hanya refleks. Enggak sadar apa yang diucapkan. Ini secara fikih tetap sah. Tapi secara agama, secara akhirat esensial gak diterima, bahkan berdosa. Kenapa berdosa? Karena Allah Ta'ala dawuh wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati sholat, jangan kau sholat dalam keadaan mabuk sampai kau sadar apa yang kau katakan. Berarti baca Fatihah gak sadar dengan apa yang dikatakan, berdosa. Menurut ini cara rohan. Makanya ketika di dalam sholat, baik itu sholat tarawih khususnya ini, kita konsentrasikan kepada Allah, matur kepada Allah. Ketika panjenengan maca Fatihah niku hakikatnya munajat jagongan nang Gusti Allah, jangan sampai berpaling dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kau mengucapkan iyyaka na'budu, asosiasi, konsentrasi, harus yakin hanya Engkau ya Allah, hanya pada Engkau ya Allah aku abdikan diriku, hanya kepada Engkau ya Allah aku tujukan hatiku, hanya kepada Engkau ya Allah aku mengisahkan dirimu, baik perbuatan dan sifat dan zat. Demikian ketika panjenengan maca iyyaka na'budu, ketika panjenengan muni wa iyyaka nasta'in, harus konsentrasi bahwa hanya kepada Allah minta tolong. Ketika gak sadar sama sekali, mulai cepet rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, cepet banget. Padahal mestinya kalau kita pakai ukuran aqallul jamal, salat niku minimal bisa sempurna, minimali sempurna paling minim yang selanya itu bukan tidak sempurna lagi nggih niku. Mojone tasbih ping 3 sempurna yo sempurna ping 11. Ketika kita maca tasbih ping 3 niku subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jangan betul. Suwe. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah. Ngoten suwe Mas Traweh.
Yo. Dan samping niku ketika panjenengan oleh maca, oleh rukuk niku cepet bisa memakmumi. Ketika makmum tidak menemukan rukuk, tumakninah rukuk kan tidak mendapatkan satu rakaat. Satu rakaat man adraka rukuk, faqad adraka salat. Fatir engko gak menemukan rukuk, mergo panjenengan nek rukuk ora pati mikirno penumpangi. Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Dalam urusan fikih pokok yang penting dia ini aku sudah mengucapkan aku sudah sholat sesuai dengan syariat tuntunan, baik itu hadir atau tidak hadir kepada Allah sudah dianggap sah. Tapi meninggalkan dawuh Kanjeng Nabi, man lam yaksu fi sholatihi fa huwa ilal uqubati asra. Ketika yang niku mboten khusyuk di dalam sholatnya, maka cepat akan mendapatkan siksa. Dosa mulane sholat dosa, ora sholat dosa. Ora sholat dosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Sholat dosa mergo ora konsentrasi, refleks semua. Di dalam julus pena sajdaten niku sing dijaluk 8 perkara, wacan jelasno. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. 8 hal. Rabbighfirli warhamni wajburni 3, warfa'ni 4, warzuqni 5, wahdini wa'afini 7, wa'fu'ani mun. Suwe. Allahu akbar, Allahu akbar. Gak sah oleh maca. Sampai dhewe rungokno ora jelas rekaman jadal. Wes wae kuwi piye? Rokok pun juga demikian. Subhana rabbiyal azim bi dono opo ni? Lek zikir lisane ora jelas. Zikir ati ora konsentrasi. Dihitung ngapane? Makanya di dalam hati salatnya niku Kanjeng Nabi dawuh, innallaha la yaqbalu min salati ahadikum sudusahu wala usurahu wa innama yataqabbalu ma yata'aqqalu minhu. Allah Ta'ala tidak menerima salatmu dengan 1/6 atau 1/10. Yang diterima sholatmu adalah ketika engkau konsentrasi kudu. Nah, konsentrasi ya suwe. Mulane di dalam salat tarawih hati-hati. Daripada panjenengan mentargetkan 20 tapi gak sempurna. Serong rakaate luwih apik gak apa-apa salate 2 rakaate tarawih tapi sempurna. Nggih. Nah, daripada 20 rakaat tapi jengkulat. Jengkule ora enak apa-apane. Wis 2 rakaat sempurna apik ae. Walaupun itu masih diperselisihkan apa namanya salat tarawih atau tidak. Bila cara tausiah niku wis tarawih 2 rakaat pon kok gak apa-apa. Sudah disebut dengan tarawih. Tapi ya mosok 2 rakaat ya sempurnakan 20 rakaat tapi aja hanya jengkulat-jengkulit. Biasanya dengan ikut tasbih ini. Jajah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi. Suwe lho niku. Ping 3. Wis.
Nah, orang sholat yang tidak hadir semacam itu cara fikih panggah sah. Tapi nang Gusti Allah untuk jiwanya gak diterima karo pangeran, bahkan lebih cepat mengantarkan siksaan. Iku sholat ruhan, sholat suratan dan sholat ruhan. Nah, sekarang puasa juga demikian. Poso niku ana poso cara fikih ngene niku surya, suar, gambar. Ana poso secara esensial. Puasa yang mengantarkan membentuk menjadi muttaqin. Yang pertama kita bicarakan soal poso sing suar gambar. Lho kenapa kok sing dibicarakan poso sing